Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konaah Anggit Nurjanah, nomor induk mahasiswa 19020273 dari kelas TI 1C. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang single linked list non-circular dengan menggunakan head dan tail. Yang pertama, apa itu linked list? Linked list adalah salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara sekuensial, saling sambung-menyambung, dinamis, dan terbatas. Linked list juga sering disebut senarai berantai. Linked list saling terhubung dengan bantuan variabel pointer. Masing-masing data dalam linked list disebut dengan node atau simpul yang menempati alokasi memori secara dinamis dan biasanya berupa struk yang terdiri dari beberapa file. Nah, untuk mempermudah manipulasi terhadap linked list, kita bisa menambahkan satu pointer lagi untuk melengkapi pointer head, yaitu dengan menambahkan pointer tail. Deklarasi pointernya adalah node bintang head, lalu node bintang tail. Di sini ada 3 data, yaitu 27, 6, dan 17. 27 kita sebut head, simpul head, sedangkan 17 merupakan simpul tail. Bentuk node single linked list non-circular. Di sini, single kita artikan adalah file yang pointernya hanya satu buah dan satu arah, serta terdapat pada akhir node. Pointernya menunjuk 0. Linked list artinya node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Setiap node pada linked list mempunyai file yang berisi pointer ke node berikutnya, dan juga memiliki file yang berisi data. Node terakhir akan menunjuk ke 0 yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list tersebut. Selanjutnya, yaitu operasi-operasi yang terdapat pada linked list. Yang pertama ada operasi inisialisasi. Apa sih itu inisialisasi? Inisialisasi adalah fungsi untuk men-set bahwa tidak ada node di dalam linked list. Caranya dengan men-set head dan tail sama dengan 0. Di sini head dan tail sama dengan 0. Nah, ini adalah void prosedurnya untuk inisial. Head sama dengan tail sama dengan 0. Menunjukkan bahwa linked list kosong. Selanjutnya ada operasi isEmpty. Apa itu isEmpty? IsEmpty adalah fungsi untuk mengetahui kosong tidaknya linked list. Caranya dengan mengecek apakah pointer dari head atau tail mengarah pada 0 atau tidak. Nah, ini adalah operasinya. Di sini jika tail sama dengan 0, return 1 atau true. Maka else return 0, kebalikannya false. Nah, untuk menambah data di depan, ada 2 kondisi. Untuk kondisi pertama, apabila linked list masih kosong, maka head dan tail sama dengan 0. Ini contohnya, ada data 6, maka 6 itu sudah menjadi head dan tail. Lalu untuk kondisi kedua, yaitu linked list sudah terisi. Contoh di sini ada data 17, kita tambahkan data 17 itu. Kita tambahkan ada data 6, maka menjadi 2 data, 6 dan 17. Di sini 6 sebagai head dan 17 sebagai tail. Untuk menambah data di depan, setelah node dengan data baru dibuat, terdapat kondisi penambahan node di depan pada linked list tersebut. Yang pertama, apabila linked list kosong, maka head dan tail akan diarahkan ke node baru. Nah, di sini jika lEmpty sama dengan 1 atau true, maka linked listnya ini kosong. Jadi, head dan tail akan diarahkan ke node baru. Head sama dengan tail sama dengan baru. Apabila linked list tidak kosong, maka node baru akan mengarah ke data yang diacu oleh pointer head. Apabila linked list tidak kosong, di sini kebalikannya else linked list terisi atau tidak kosong.
Kemudian pointer head akan diarahkan ke data baru. Di sini baru next sama dengan head, dan kemudian pointer head diarahkan ke data baru. Head sama dengan baru. Selanjutnya, ada operasi untuk menambah data di belakang. Masih sama seperti yang menambah data di depan. Di sini ada dua data, contoh 27 dan 6. Di sini 27 adalah simple head dan 6 adalah tile. Lalu kita tambahkan node baru, yaitu 17. Maka kondisi akhir dari menambah data di belakang menjadi seperti berikut. Ada 3 data, 27, 6, dan 17. Head-nya masih sama, yaitu 27, sedangkan tile bergeser ke data nomor 17. Menambah data di belakang. Setelah node dengan data baru dibuat, terdapat kondisi penambahan node di depan pada linked list sebagai berikut. Nah, ini adalah prosedur menambah data di belakang. Apabila linked list kosong, maka head dan tile akan diarahkan ke node baru. Di sini, jika lEmpty sama dengan 1 itu true, maka linked list kosong. Di sini head sama dengan tile akan diarahkan ke node baru. Head sama dengan tile sama dengan baru. Apabila linked list tidak kosong, di sini kebalikannya else, terisi atau tidak kosong, maka pointer next dari node terakhir yang diacu oleh tile akan diarahkan ke node baru. Tile next sama dengan baru, kemudian tile akan mengacu ke node baru. Kemudian tile sama dengan baru. Selanjutnya ada operasi untuk menghapus data di depan. Nah, ini ada kondisi awal, ada 3 data, 27, 6, dan 17, 27 sebagai head, dan 17 sebagai tile. Kondisi akhirnya kita akan menghapus data 27, maka menjadi sebagai berikut. Ada sisa 2 data, 6 sebagai head, dan 17 sebagai tile. Nah, untuk menghapus data di depan, untuk menghapus node yang di depan tidak terlalu berbeda dengan operasi penghapusan pada linked list dengan head sebelumnya. Diperlukan sebuah pointer bantuan untuk bisa menghapus data di depan karena pada prinsipnya node yang ditunjuk oleh sebuah pointer head tidak bisa dihapus begitu saja karena akan merusak rangkaian dari linked list. Nah, di sini untuk prosedur void hapus D untuk menghapus data di depan. Jika ada dua kondisi ya, jika lEmpty sama dengan 0 atau false, berarti linked list terisi. Kebalikannya, else linked list kosong. Maka langsung saja kita tulis cout sama dengan linked list kosong. Nah, untuk kondisi linked list terisi juga terdapat dua kondisi. Maka di sini ada if lagi. Jika head next tidak sama dengan 0, maka linked list terisi lebih dari satu data. Maka kita tulis note temp sama dengan head, head sama dengan head next, kemudian delete temp. Lalu else terisi 1. Apabila terisi 1, head sama dengan tail sama dengan 0. Selanjutnya, ada operasi untuk menghapus data yang ada di belakang. Kondisi awalnya. Contoh, di sini ada 3 data, 27, 6, dan 17, 27 sebagai head, dan 17 sebagai tile. Untuk kondisi akhirnya, kita akan menghapus data 17. Maka, 27 sebagai head, dan 6 sebagai tile. Bagaimana sih operasinya? Nah, untuk menghapus data di belakang, untuk menghapus node paling belakang, diperlukan 2 buah variabel pointer bantuan, yaitu temp dan del, untuk bisa menemukan node sebelum terakhir. Node sebelum terakhir dapat diketahui dengan mengecek apakah pada node selanjutnya atau next, node tersebut diacu oleh tile atau tidak. Apabila ditemukan, maka node yang diacu oleh tile dihapus dan tile yang diarahkan ke node sebelum terakhir. Nah, untuk prosedur hapus data di belakang juga terdapat 2 kondisi, yaitu jika lEmpty sama dengan 0 atau false, maka linked list terisi. Jika tidak, linked list kosong, maka langsung saja kita tulis cout sama dengan linked list kosong. Nah, untuk linked list yang terisi juga terdapat 2 kondisi, yaitu if head tidak sama dengan tile, maka data itu terisi lebih dari 1, maka terdapat lebih dari 1 data.
Jika tidak, maka terisi satu data, yaitu head sama dengan tail sama dengan 0. Nah, di sini untuk data yang terisi lebih dari satu. Di sini kita menggunakan variabel pointer bantuan, yaitu temp dan del. Node temp sama dengan head, node del. Di sini ada perulangan while. Temp, next. Apabila temp, next tidak sama dengan tail, maka temp sama dengan temp, next. Del sama dengan tail, tail sama dengan temp, kemudian kita hapus del, kemudian kita arahkan tail next sama dengan 0. Ini berarti kondisi terakhir ya, untuk menyatakan kondisi itu di akhir. Selanjutnya ada operasi clear all untuk menghapus semua. Clear all dengan head dan tail pada prinsipnya sama saja. Node dihapus satu persatu menggunakan variabel pointer del sebagai pointer untuk menghapus dan variabel pointer temp sebagai pengakses node. Setelah menghapus satu node, variabel del akan diarahkan ke node selanjutnya atau next oleh variabel temp untuk kemudian menghapus node tersebut dengan seterusnya sampai temp sama dengan 0. Kemudian head dan tail sama-sama di set 0. Nah, ini adalah prosedur void clear-nya ya. Di sini node temp sama dengan head, node del apabila temp tidak sama dengan 0. Di sini kita del sama dengan temp, membuat ini. Lalu temp sama dengan temp next, del, kemudian kita hapus del. Kemudian di sini head sama dengan tail sama dengan 0. Selanjutnya untuk operasi yang terakhir adalah print element. Operasi print dengan H dan T prinsipnya sama dengan operasi menggunakan H atau head, yaitu dilakukan dengan menggunakan variabel pointer bantu yang akan mengakses node satu persatu sampai dengan node terakhir. Hal ini dikarenakan karena pointer head harus tetap berada di posisi node pertama. Node terakhir ditunjukkan dengan pointer dari node yang mengarah pada 0. Nah, ini adalah prosedur void print L. Di sini node temp sama dengan head. Jika L empty sama dengan 0 atau false, maka while temp tidak sama dengan 0, cout temp data temp sama dengan temp next. Else, ini kebalikannya dari if L empty sama dengan 0 atau false, maka kita langsung saja tulis cout sama dengan list kosong. Nah, begitu untuk teorinya. Terima kasih. Selanjutnya, kita langsung ke contohnya di sini. Nah, di sini kita membuat 3 buah program untuk contohnya. Yang pertama header, lalu prosedur dan function, lalu main programnya. Di sini headernya ini ada include iostream untuk memanggil chinout, Sonia untuk mengambil getC, ini yang ada di sini. Lalu di sini juga ada tipe data bentukan, tipe devstruct node di sini. Lalu ada pendeklarasian head dan tail. Di sini juga ada operasi linked list yang sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Ada void initial, lempty, void insert d, dan seterusnya. Lalu di prosedur dan function, di sini void initial, prosedur initial, ada lempty, ada prosedur untuk menambah data di depan, ada prosedur untuk menambah data di belakang, juga ada print L, lalu ada prosedur untuk menghapus data di depan, juga ada prosedur untuk menghapus data di belakang. Langsung saja kita ke main programnya. Nah, di sini main programnya saya menggunakan sistem CLS. Lalu ini adalah output yang akan keluar nanti. Saya menggunakan seleksi if else if. Lalu juga di sini ada perulangan while. Langsung ke main programnya. Kita tekan F11. Nah, ini adalah output dari program itu. Kita coba ya untuk menambah data di depan. Kita menu 1, kita masukkan contohnya 27. Lalu kita coba tambah data di belakang, kita masukkan 2. Di sini misal 30. Nah, ini ada ya nambah datanya 27 dan 30. Lalu kita coba hapus data di mana? Di depan. Kita pilih nomor 3, otomatis datanya tinggal 1 yaitu 30. Lalu kita coba hapus data di belakang. Karena datanya tinggal 1, maka otomatis listnya kosong. Begitu ya teman-teman. Terima kasih.
sudah mendengarkan tutorial saya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.